supaya saya mewakili masyarakat Kampung Wambar, saya minta supaya bisa barang ini pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten bisa perhatian. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dan dikenal sebagai negara maritim di dunia. Dikarenakan negara yang memiliki kawasan teritorial laut yang luas, terlebih Indonesia memiliki berbagai budaya dan suku bangsa. Salah satu daerah di Indonesia yang juga mempunyai teritorial laut dan wilayah serta sumber daya alam yang melimpah adalah Papua Barat. Papua Barat yang dikenal dengan lambang burung kasuar ini kaya akan objek wisata yang menawan sekaligus mempesona. Garis pantainya yang panjang dengan karakteristiknya yang berbeda menjadikan Provinsi Papua Barat menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara maupun dalam negeri. Salah satu daerah di Papua Barat yang juga merupakan surganya destinasi wisata adalah Kabupaten Fak-Fak yang dijuluki Kota Pala. Daerah di bagian selatan Papua Barat ini menyimpan sejuta keindahan, baik peninggalan prasejarah, keindahan pantai, dan juga keindahan alam yang memukau. Masyarakat Kabupaten Fak-Fak sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan. Terbukti dengan adanya semboyan yang sudah ada sejak turun-temurun. Semboyan itu adalah 1 tungku 3 batu. Simbol dari semboyan itu, dibangunlah tugu yang berdiri kokoh di depan Kabupaten Fak-Fak dan menghadap ke laut yang bisa Anda lihat sampai saat ini. Kabupaten Fak-Fak juga memiliki ratusan kampung yang tersebar di daerah pesisir pantai dan pegunungan. Salah satu kampung yang memiliki karakteristik yang menarik yaitu Kampung Wambar. Kampung yang berada di distrik Timur Tengah Kabupaten Fak-Fak ini memiliki pantai yang eksotis, yaitu keindahan pasir putihnya. Berikut adalah sedikit ulasan tentang nama Kampung Wambar, sebuah kampung yang berada di distrik Timur Tengah Kabupaten Fak-Fak. Saya awali dengan kejadian Kampung Wambar. Wambar ini dijuluki sebagai Kokok Mawindi. Kokok Mawindi ini karena dulunya cuma 5 rumah saja. Pada waktu itu Kampung Wambar ini dijuluki sebagai Kokok Mawindi. Kokok Mawindi artinya ayam punya kampung. Ayam punya kampung ini hanya 5 rumah saja waktu itu. 5 rumah tapi waktu itu dimekarkan sampai sehingga anak cucu ini dimekarkan sehingga jadi 2 desa. 2 desa Wambar Timur dengan Wambar Induk sekarang ini. Jadi saya minta supaya 5 rumah ini kan, saya minta supaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa perhatian karena tempat ini kan tempat income untuk memberikan distribusi untuk desa. Makanya karena desa merupakan suatu sumber daripada masyarakat. Bagian timur Kampung Wambar berbatasan dengan Kampung Waserat. Bagian barat berbatasan dengan Kampung Kotam. Bagian utara berbatasan dengan distrik Mbaham dan Dara. Dan bagian selatan berbatasan dengan Kampung Urat. Penduduk Kampung Wambar
mayoritas beragama Islam, sehingga dibangun sebuah masjid megah, Nurul Islamiyah, yang letaknya berada di pinggiran jalan, sehingga akan mudah Anda lihat ketika akan memasuki Kampung Wambar. Nilai-nilai keagamaan sudah ditanamkan sejak usia dini di Kampung Wambar, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga di Kampung Wambar memberikan pendidikan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulus dan bimbingan yang tepat, sehingga akan tercipta generasi penerus yang tangguh. Kampung dengan jumlah penduduk 170 kepala keluarga dengan mata pencarian petani dan nelayan ini sangat bergantung dari kehidupan berkebun dan melaut, sehingga kampung ini sangat dijaga kelestarian hutan dan juga ekosistem lautnya. Pencarian ikan menggunakan bahan peledak sangat dilarang di sini, dan juga pengambilan pasir untuk pembuatan bahan bangunan rumah. 3 DPR di Wambar Induk ini, 3 DPR, tapi tidak ada perhatian karena 3 DPR ini masih ada usulan-usulan di pemerintah daerah, tapi namun hari ini pun tidak akan dikabulkan oleh pemerintah daerah. Makanya hari ini saya minta terima kasih dari pihak TVRI sudah datang langsung di lapangan untuk mengambil gambar dan mengambil contoh-contoh bukti ini, karena di sini kan kami cuma itu dan kami punya mata pencaharian pun terbatas. Hanya kami di sini sebagian besar penduduknya itu mata pencahariannya petani. Bagi yang laut ini kurang sekali toh. Maka dari itu kami minta supaya dengan adanya pariwisata supaya bisa masyarakat mendapatkan distribusi desa dengan bantuan-bantuan khusus, pendapatan khusus dari situ. Saya minta supaya dimekarkan atau dibangun kembali pantai ini sehingga semua daerah-daerah atau sama dengan semua daerah-daerah yang ada toh, daerah-daerah perkembangan pariwisata yang ada toh. Karena selama ini pun pemerintah belum perhatian toh. Hari ini pun saya larang hari ini proyek maupun masyarakat tidak boleh ambil pasir di sini, khususnya di kampung tempat wisata ini. Karena saya mengingat bahwa hari ini mungkin kejadian seperti ini. Maka dari ini saya minta terima kasih dari pihak TVRI, saya minta terima kasih banyak toh. Bisa datang untuk membawakan barang ini ke media toh, supaya desa ini bisa perhatikan. Kabupaten Fakfak merupakan salah satu daerah penghasil pala terbesar di Provinsi Papua Barat, dan budidaya pala masih terlaksana secara tradisional dengan lokasi hak ulayat. Dan jenis pala yang terdapat di Kabupaten Fakfak adalah pala banda. Karena itu, masyarakat memilih mengembangkan pala banda. Seperti pada umumnya, masyarakat pesisir yang hidup di daerah pesisir pantai, penduduk Kampung Wambar, juga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Akan tetapi, mereka lebih banyak bekerja sebagai petani pala yang dapat memberikan keuntungan yang besar. Jadi sambil menunggu waktu panen pala, masyarakat Kampung Wambar mengisinya dengan melaut. Ada yang mau pergi laut, ya pergi laut, tapi tidak semuanya ke laut. Mereka semua bertani. Sedangkan pendapatan kami, hasil kami yang
pertama adalah pala. Hasil kami pertama adalah pala. Nanti kalau bagian perikanan ini kurang sekali. Itu sering-sering baru mereka kalah. Jadi di sini pada umumnya itu pertanian. Di situlah kita orang bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Pendapatan kami mungkin per bulan itu satu kakak itu bisa dapat 5 juta itu per bulan hasil pala itu. Itu pun kalau panen pala itu lebih juga, cuma kan itu analisa saya saja tuh. Panen pala sendiri 6 bulan baru satu kali panen. Iya. Itu keseluruhan fak-fak ini. Iya. Tiap 6 bulan satu kali panen. Keluar Pak, keluar, ekspor keluar. Tetapi pala ini masih belum diperdakan yang benar toh. Masih pala ini kan, jadi pala ini hari ini kan dijuluki sebagai pala Tomendin toh. Tomendin ini kan nanti insya Allah kalau bisa Pak Gubernur ini jadi ini rencananya mau lewat gubernur baru bisa ekspor keluar. Tidak bisa mau jual sembarang. Kehidupan masyarakat Kampung Wambar di dalam bingkai budidayanya tergambar akan kasanah toleransi dan kebersamaan yang menjadi bingkai bersama dalam realita kehidupan beragama dan bermasyarakat yang sudah sangat maju dan terbuka. Dan juga solidaritas dalam kehidupan masyarakat juga sangat tinggi. Tolong-menolong dan saling berbagi adalah gaya hidup masyarakat Kampung Wambar, tetapi juga masyarakat Kabupaten Fak-Fak pada umumnya. Selain sumber daya alam dan laut yang melimpah, kampung yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan kebisingan ini menawarkan keindahan suasana perkampungan yang indah. Rumah-rumah yang tertata rapi membentuk barisan yang menghadap ke laut dengan desain arsitektur khas perkampungan. Selain itu, suasana yang masih asri dan tenang menambah keindahan kampung ini. Kampung Wambar lagi merubah wajahnya dari kampung tertinggal menjadi kampung wisata yang maju dan berkembang. Dulu, memang perkampungan bukan tujuan wisata. Namun kini, karena kreativitas masyarakat lokal yang ingin membangun kampungnya menjadi lebih bermanfaat, muncullah ide-ide untuk membangun Kampung Wambar menjadi kampung wisata yang dapat menarik pengunjung, sehingga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat kampung selain bertani dan melaut. Aturan-aturan yang saya buat, yaitu tidak bisa ambil untuk jual, ambil untuk proyek tidak bisa, ambil pasir ini. Kecuali di tempat-tempat lain yang saya sudah siapkan untuk masyarakat ambil, buat rumah, buat apa-apa tuh, buat bangunan. Tetapi untuk wewenang-wewenang, untuk sewenang-wenang untuk ambil tidak ada. Perlu pemerintah daerah perhatikan, daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat perhatikan. Karena selama ini pun 3 DPR saya sudah usul berapa kali pun tidak kabulkan. Maka dari itu, sehingga saya pun pernah patukan dana desa. Saya tidak mau buat hanai-hanai. Supaya perhatian pemerintah itu ada, kenapa dia tidak kasih keluar anggaran dari dana desa? Toh, saya mau ada perhatian khusus untuk pemerintah. Nah, hingga lihat, Bapak orang lihat ini kan belum ada kan tempat-tempat untuk layak untuk pariwisata belum ada. Ya, jadi saya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Fak-Fak
dengan melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Fakfak, khususnya baik potensi di pesisir pantai maupun di gunung, tanjung-tanjung, pasir dan kali-kali. Ya, di sini banyak ya, ragam, banyak potensi. Ada air terjun di gunung, ada air terjun di pantai. Maka salah satu daerah yang terdekat tempat wisata di Kabupaten Fakfak adalah Kampung Wambar. Kami harapkan dengan harus butuh dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, bagaimana melihat potensi yang ada untuk mengelola dan kembangkan sehingga terangkat di dunia regional maupun nasional, bahkan internasional. Sehingga saya sebagai selain pimpinan dewan maupun anak kampung di Wambar sini, Kampung Wambar ini, distrik Fakfak Timur Tengah, saya berharap ada perhatian khusus sehingga kita juga dorong bagaimana untuk mendukung sarana ini, kita mendukung transportasi. Bagaimana orang mau datang berkunjung di sini dengan potensi Wambar ini kan terkenal dengan pasirnya, kelapa, kemudian hasil laut dan segalanya. Sehingga orang menjangkau di sini, kita sudah dorong bagaimana untuk jalannya. Jalan transportasi darat harus bagus, ya, sehingga kami beberapa kali sudah usul untuk beberapa ruas jalan yang ada menghambat, ya, yang rusak, kita coba untuk harus segera diperbaiki sehingga orang dengan kendaraan roda 2 saja bisa menempuh dalam waktu 30 menit. Guna merubah wajah Kampung Wambar yang tertinggal menjadi kampung wisata, masyarakat dan juga pemerintah kampung mulai berbenah dengan membangun fasilitas-fasilitas penunjang seperti MCK, rumah ibadah, balai pertemuan, tempat bersantai bagi pengunjung, dan aktivitas rekreasi. Dan kedepannya, beberapa fasilitas yang masih kurang akan dilengkapi, sehingga dapat terciptanya kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Kampung Wambar. Dan hal yang paling diharapkan dari masyarakat Kampung Wambar adalah akses dan kondisi jalan yang baik dan nyaman, sehingga nantinya memudahkan pengunjung, dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam membangun fasilitas-fasilitas penunjang yang masih kurang. Terlebih lagi, promosi destinasi wisata Kampung Wambar, baik secara nasional maupun internasional. Ya, 30 menit sesungguhnya sudah bisa sampai, karena jalan itu juga menghambat untuk akses ke sini sehingga bisa mencapai 30 sampai 1 jam. Nah, ini kami berharap faktor dukungan infrastruktur ini perlu. Selain jalan, ya, kemudian pemerintah juga kita dukung untuk bagaimana transportasi udara, ya, yang sekarang hanya didarati oleh ATR 600 bahkan 500. Sekarang kita pemerintah baik kabupaten maupun DPR kabupaten dan DPR pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, kita coba untuk menggenjot bandara yang ada di Siborong sehingga bisa Boeing mendarat dan para wisatawan ini bisa datang dan melihat.
datang melihat, oh mereka dari Jakarta, dari mana, dari luar negeri bisa datang menggunakan pesawat udara, kemudian bisa akses jalannya. Termasuk di dalamnya yang kita siapkan perhotelan. Ya, orang datang kemudian nginap nyaman, bahkan restoran-restoran yang representatif. Itu juga kami sudah bicarakan sehingga paling tidak semua ini mendukung. Ya, masyarakat ketika di sini pun masyarakat bisa efek dari itu, masyarakat bisa menikmati hasil potensi daerah, misalnya laut, ikannya, kemudian kelapa, kemudian hasil petaninya juga bisa. Orang ketika datang dan makan ikan, kemudian beli sayur, ya, beli buah dan bisa bawa pulang. Itu yang kita nyaman, semuanya tersedia, kemudian rasa nyaman. Ini yang memang berapa kali kami sudah usul beberapa tahun lalu, ya, tapi mungkin belum bisa disiapin, ya, bisa ditanggapi. Maka kami terima kasih dengan kehadiran TVRI ini bisa coba untuk mengakses informasi berita sehingga ada perhatian serius oleh pemerintah kabupaten, pusat, dan provinsi. Karena akan sangat disayangkan sekali kalau Kampung Wambar yang begitu indah dengan daya tarik pesona keindahan alam pasir putih dan laut yang begitu memukau akan tetapi tertutup oleh dunia luar untuk dinikmati. Provinsi Papua Barat masih punya ribuan kampung-kampung yang bisa dikelola menjadi destinasi wisata yang indah. Sehingga surga kecil yang jatuh ke bumi ini tidak terus tersembunyi dari kata modern, akan tetapi bisa diekspos untuk kemajuan kampung dan daerah. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki ribuan desa atau kampung yang berpotensi menjadi desa wisata. Sebab salah satu destinasi pariwisata Indonesia yang memiliki potensi sangat besar bagi perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan desa wisata tidak hanya menarik minat wisatawan, namun juga turut membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan adanya pembukaan kampung dan desa-desa wisata di Papua Barat, daerah tersebut juga akan ikut berkembang dan tentunya memperhatikan kearifan lokal serta adat istiadat dan budaya setempat. Dengan Kampung Wambar yang berkembang menjadi kampung wisata, berarti membentuk dan memberdayakan masyarakat agar berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat dalam mengelola dan sekaligus menjaga kelestarian kampung menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat kampung. Kampung Wambar yang lagi berubah wajahnya menjadi kampung wisata, kiranya mendapat perhatian serius dari pemerintah dan dapat menjadi contoh kampung wisata di Provinsi Papua Barat. Sehingga ke depan, tidak hanya Kampung Wambar, akan tetapi kampung-kampung lain yang berpotensi untuk menjadi kampung wisata juga ikut terdorong, sehingga kampung-kampung tertinggal bisa dapat berkembang dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari hadirnya kampung wisata.